Oh, kabur, Pak Dani. Hai. Jangan kabur, Pak Dani. Sosial kultural. Tunggu Bu Rukiah dulu ya, kasihan. Ya, tunggu Bu Coba Rukiah. ditarik Bu Rukiah, ditarik. Nunggu apa? Bingung dan pengarahan Muncul. dari Pak Agus. Bu Rukiah makan apa pagi? Saya salah kamar. Mantap. Makan ayam. Yuk, mangga aturan. Ayo silakan. Mau berapa wawan? Ayo siap diobok-obok. Ini ya, bolehlah saya ngomong dulu. Ya boleh. Ini berangkat dari masa lalu kita ya, tentang sosial dan kebiasaan kita. Dimana saat ini sudah mulai tiada gitu. Di setiap perkampungan juga udah mulai jarang gitu. Apa sih pengajian, ngaji? Oh, apa tuh? Ngaji anak-anak. Atau hanya di daerah saya aja kali ya? Kalau di daerah Ibu masih kental tidak dengan pengajian sore atau setelah maghrib? Masih ada. Bu, kalau saya di kampung ya. masih kental banget. Kota sih ya dia mah ya. Banyak alun-alun Bu. Barikan Ibu mah guru PAI, makanya mencetuskannya seperti ini. Coba kita kalau guru yang lain aja kita gabung aja, saya ngikut lah. Mau seperti apa? Iya, silakan. Ciri khas kebudayaan Pandeglang dulu. Kita cari ciri khas kebudayaan Pandeglang dulu biar kita merata kan ya. Ciri khas Pandeglang itu satu mau nanti pandai ya, terus apalagi silat, terus apalagi itu Pak Bawawan, coba Iun silat di tempat saya gitu. ada Kebudayaan Pandeglang itu dengan pelajaran di Ki Hajar Dewantara gitu. Begitu kan Pak Bu? Iya, yang sudah terbiasa di Pandeglang gitu ya, ada silat, ada debus. Di kampung saya itu udah ada Bu, silat ada. Jadi anak ngajinya tuh lompatnya karena silat tuh karena ngaji. Kearifan lokal juga kan tidak itu ya Bu ya, tidak tradisi aja gitu ya. Mungkin dari makanan, dari turun temurun gitu ya, dari budaya masyarakat. Gimana? Ya maksudnya bukan dari itu juga, boleh makanan juga boleh kan ya? Boleh. Misalnya dari Binuangan itu, misalkan kan saya dekatnya di daerah pantai ya Bu. Boleh, ya, boleh. Kan Kak, bisa dari makanan juga ya, kearifan lokal juga sama ya. Iya. Maksudnya kan di sini dekat pantai, di sini ciri khasnya dari Binuangan itu bakso ikan ya, bakso ikan. Itu gimana? Maksudnya kan bisa dari silakan ini yang mau didiskusikannya apanya ya? Saya masih bingung nih. Yang angkat. Kita mulai aja dulu sama Pak Wawan. Buka dulu. Silakan. Kita buka dulu pada ini. Baru kita mulai. Baik, diskusi santai saja. Kita satu-satu. Ya. Tugasnya ini masing-masing kelompok mendiskusikan tentang apa kekuatan konteks sosial culture di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Nah, kita kaitkan dengan ini Bapak Ibu di sini kurikulum merdeka semua ya? Kalau Amal belum tahun ini. Kalau di kurikulum merdeka itu ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Kita kaitkan itu, saya rasa kita
harus mengaitkan culture di daerah kita. Nah, di sekolah juga kan komunitas terkecil ya di sekolah itu sendiri ya, bagian dari masyarakat itu sendiri. Nah, kita ambil profil pelajar Pancasilanya, mau yang mana dari 6 dimensi itu, mau beriman dan bertakwanya, mau berkebinekaan global, mau bergotong royongnya. Kan di Pandeglang itu ada istilah apa ya? Kalau gotong royong bahasa Pandeglang itu, kalau bahasa kampung saya itu gorol. Gorol. Guyuban. Gorol, iya gorol. Ini sama gorol, Pak. Gorol atau guyuban. Nah, kita mau ngambil apanya? Kalau kayak di dimensi profil pelajar Pancasila itu tadi kan ada yang beriman bertakwa, terus berkebinekaan global, apalagi tuh bergotong royong, kalau nggak salah ya. Kreatif. Satu lagi apa? Mandiri, ya. Itu lagi mandiri. Nah, kita kaitkan dari 6 profil pelajar Pancasila itu, kan itu profil pelajar Pancasila itu sebenarnya inti dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Kita ambil, kita mau ambil yang mana nih di culture daerah kita itu dengan Pandeglang itu? Apakah apakah mau diambil budayanya? Tadi kan udah ngebahas makanannya kan? Iya, makanannya. Kan ada apa tuh yang di Menes itu ada balok, kan nggak ada di daerah lain kan ya? Ya itu sama. Apem putih apa ya? Apem putih di Manu. Juga dengan culture. Atau kita tahu dari dulu, dari semenjak saya kecil, culture orang Pandeglang itu santri ya. Kita itu identik dengan kota santri. Kota 1000 santri katanya. Terus apalagi ya yang saya pahami ya di Pandeglang itu kaitan kalau ada dan itu wah ya. Seni. Itu sama kan culture dari masyarakat kita itu sendiri. Banyaklah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita tanamkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kebetulan sekolah saya sudah 3 tahun, kurikulum Merdeka itu sendiri ya. Jadi hal-hal yang seperti contoh dimensi nomor 1 itu beriman dan bertakwa itu, misalkan pembiasaan sholat duha pada anak, terus baca surat-surat pendek sebelum proses pembelajaran dimulai, terus adanya Jumat Takwa. Nah, itu mungkin pengalaman saya itu hanya referensi saya yang saya dapat. Di sekolah Bapak Ibu seperti apa? Karena di sekolah itu sendiri itu dimensi kecil dari sebuah masyarakat. Nah, itu saja. Coba Pak Dani, silahkan tambahkan teman-teman yang lain. Punten Bapak sebelumnya. Anggota kita kurang 1 nih. Siapa Bu? Siapa? Udah 5 orang. Udah 5 ya? Udah 5 kan? Udah 5 orang ya? Ya, ingat Pak Jai belum ya? Ini profil, iya Pak Jai belum. Terus Bukan. Oh bukan. Itu Pak Indra. Sudah lengkap Bapak Ibu. Oh udah kita ya? Iya. Oh ya udah. Maaf. Lanjut. Ya, itu pendapat saya. Silakan lanjut teman-teman yang lain. Oke, terima kasih dulu Pak ya. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua sekarang. Iya. Setuju. Menyambung dari pembicaraan Pak Wawan tadi, benar bahwa untuk konteks sosial kultural itu kita harus mengaitkan dengan profil Pancasila Pak ya. Nah, kebetulan tadi sudah disebutkan oleh Pak Wawan juga seperti pengajian, Jumat, gitu Pak ya, pengajian Jumat dan lain. Nah itu tadi cerita sudah terpikir di otak saya juga. Oh ternyata secara pemahaman. Nah terlebih itu kita enaknya sih kita menyampaikan dulu masing-masing apa yang dilaksanakan sekolah-sekolah kita Pak ya. Nah setelah itu baru nanti kita sharing beberapa item yang mungkin nanti akan menjadi bahan presentasi nanti Pak ya. Jadi semua kita tampung dulu semuanya, kegiatan-kegiatan apa yang termasuk ke dalam yang tanyakan tadi. Nah ya. Nah kemudian berbicara sosial konteks sosial kultural. Ya, terlebih dahulu sebelum ke bentuk contohnya, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari sosial kultural itu ya Pak ya. Nah Ibu ya, supaya kita nanti tahu jadi pengertiannya seperti ini budaya. Ya.
budaya masyarakat. Ya, artinya di mana apa? Saya semalam sempat baca ya kalau sosial kultural adalah sebuah sistem dan pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia itu secara umum ya. Berarti emang konteksnya kegiatannya itu apalagi di sekolah itu sangat berkesinambungan ya. Nah, kalau saya pribadi sesuai dengan dimensi-dimensi yang disebutkan oleh Pak Wan tadi, saya punya satu kegiatan konteks, mungkin itu juga bisa dilakukan di semua sekolah masing-masing, yaitu peringatan Maulid Nabi, Pak Wan ya Bu ya. Itu termasuk itu masuk ke dalam dimensi yang pertama berarti ya. Sama Pak. Ya. Yang pertama, nah di mana dalam peringatan Maulid Nabi itu adanya pendidikan karakter ya. Ada pendidikan karakter dalam Maulid Nabi itu. Jadi kita nanti melihat sejauh mana perkembangan atau dalam peringatan Maulid Nabi kita bisa mendapatkan pendidikan karakternya. Itu yang pertama kalau menurut saya. Yang kedua juga mungkin bisa Jumat sedekah ya. Jumat sedekah. Nah, Jumat sedekah itu biasanya kan ada di sekolah-sekolah, baik itu berupa makanan, berupa pemberian. Kalau di sekolah saya berupa pemberian bubur kacang ya. Kalau anak-anak ABK itu. Kemudian pengajian juga masuk Pak itu. Nah, pengajian rutin juga masuk ayat-ayat pendek, surat-surat pendek ya. Nah, mungkin seperti itu 3 contoh yang saya terapkan atau yang perlu dikembangkan lagi di sekolah saya. Selebihnya silakan Bapak Ibu yang lain untuk memberikan masukan atau memberikan suatu program-programnya yang mungkin nanti bisa kita diskusikan dan bisa kita jadikan bahan presentase yang nanti pasti kan dibuat sebagus mungkin ya berdasarkan dari pendapat-pendapat Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut Bapak Ibu. Bu Amah, silakan. Di sini kan kita dihubungkan dengan kearifan lokal ya Pak ya. Di sini kearifan lokal kan terdiri dari apa? Dari tradisi ya, turun-temurun, masyarakat, daerah, budaya, dan makanan ya. Terus dari kegiatan dari sekolah itu yang diambil tadi dari itu ya, yang dihubungkan dengan kearifan lokalnya itu apa ya Pak? Kita kan untuk mengangkat itu tadi kan tentang apa? Tentang judulnya apa Pak tadi? Kalau culture sosial masyarakat. Iya, berhubungan dengan kalau misalkan Maulid Nabi kan suka ada pawai-pawai itu pembuatan apa tuh ya. Jadi itu termasuk lokal. Iya. Itu termasuk ke dimensi kreatif itu. Iya. Benar, Pak. Kalau untuk mempermudah nanti buat bahan presentasenya ada sekretaris tuh, ada yang menulisnya gitu poin-poinnya. Bu Sinta kayak cocok sekretaris tuh. Iya, Bu. Jadi misalkan Maulid garis bawahi nanti buat bahan itu. Ya udah dipastikan aja kira-kira yang sesuai. Itu kan ketuanya siapa gitu Pak nanti biar enak gitu. Awal udah jelas. Iya, gerak tuh ketua mah notulennya siapa biar enak gitu Pak. Jadi ya tugas-tugasnya. Di mana-mana ya ketua mah numpa meget, orang mah jadi bendahara ya. Awan ya, semua setuju. MC-nya siapa kan ya nanti pas presentasi gitu. Silakan. Ya, sekarang unjuk tangan siapa yang Pak Wawan? Ya udah memenuhi syarat. Udah. Setuju. Ya oke. Setuju. Dah. Baik, tadi notulen berarti Ibu ya, Ibu Sita ya? Apanya? Notulen. Udah, saya lagi nulis tuh, lagi nulis. Bendahara. Saya juga nge-record ini, Bu. Nge-record pakai Google Doc. Nanti saya mantapkan kawan mah udah langsung gercep. Rekaman kita nanti saya share. Alhamdulillah. Siapa? Karena orang paham tak Pawan kan itu. Yuk kita lanjut. Oke, kita pastikan dari 6 profil profil Pancasila ke-6 beriman kita pastikan dulu mau yang mana, Bu? Bapak Ibu. Kalau saya usul ya, kalau yang disebutkan Pak Wawan tadi 6, kita cari yang agak simpel tapi bermakna ya.
Kalau untuk yang kayak maulid itu kayaknya agak berat menurut saya ya, Pak, ya. Maulid itu maksudnya ke nomor Ke nomor pertama, 1. beriman kepada Ya, beriman dan kalau nomor gotong royong itu coba kira-kira apa ya? Nah, jadi Yang kita gotong ambil royong Goro, poin kata Ibu teh poin goro. satunya bisa, itu poin 2-nya bisa, poin 3-nya bisa, jadi tidak semuanya hanya bisa satu itu, gitu. Bu. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi misalkan Bu Rukiah punya di poin dimensi yang berapa boleh nanti diangkat Oh, tuh. oke. Maulid itu udah semuanya mencakup sebenarnya. Kegiatan Maulid itu 6-6-nya udah ada. Iya. Kearifan lokal kayak tabu amah makan makanan ada makanannya gitu. Termasuk ke mandiri ya, Pak, ya? Ada itu bikin Anak-anak kan bikin bakso gitu ya, praktek bukan bakso aja tadi Pak bikin pajang maulud makanan gitu. khas. Iya, makanan khas dari Binuangan gitu ya, kan dekat pantai di sini mah gitu, Pak. Iya. Gimana baiknya aja? Yuk. Ayo silakan. Atau gini, Pak Wawan, kita kan ada di pelajaran kurikulum merdeka itu ada beberapa poin, diantaranya kan mau membangun jiwa raga kayak gitu Pak Wawan ya. Terus apalagi hidup berkelanjutan gitu, apa gitu ya? Apa dulu itu judulnya gitu ya? Iya, Bu. Kalau menurut saya itu tidak relevansi, Bu. Tidak. Ya, ini kan kita bicara culture, bukan aksi nyata yang ada di sekolah. Oh iya. Culture masyarakat. Tapi nggak tahu juga, coba. Makanya kita diskusi gitu. Iya. Sosial kultur di Pandeglang. Dipahami, Bu, soal-soalnya coba dipahami ya. Itu saya share screen, ada kan share screen-nya? Ada, Pak. Di mana? Masyarakat ini bukan sekolah ya, jadi masyarakat. Murid. Ya. Sebenarnya sekolah juga masyarakat, Bu, bagian kecil dari masyarakat. Nah, kita pahami nomor 1. Nah, tadi kita udah bahas. Dan siapa ini yang belum berpendapat? Siapa? Udah semua ya? Udah. Oh, udah. Udah masuk. Kan cuma 5 orang, Pak. Nah, kalau udah semua, kita ngobrol santai saja. Iya, oke. Nanti, kalau dikaitkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila itu kayak Maulid Nabi, ya. Terus Jumat Takwa tadi udah dibahas sama kita. Nah, dimensi yang lainnya kayak dimensi mandiri, kita ambil yang mananya nih? Terus yang kreatif, mau yang mana? Yang berkebinekaan global, apanya tuh berkebinekaan global yang sudah terjadi di sebelah kita? Terus berpikir kritis, yang mananya nih yang berpikir kritis yang kita bisa ambil? Nanti kita tuangkan di presentasi kita masing-masing. Presentasi kelompok kita gitu. Kelompok. Iya. Nah, coba satu-satu bahas satu-satu yang dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa? Tadi udah dibahas kan tadi apa tadi dengan saya? Ya, sama juga kayak gitu. Ya, itu satu berarti. Ya. Masalah jumtak ya, Pak ya. Tadi sama. Jumtak, charity mungkinnya ada amal. Iya. Amal mungkin di sekolah masing-masing gitu. Baca sholawat kan yang waktu kalau sebelum pelajaran gitu ya. Nah, surah pendek sebelum pembelajaran dimulai. Itu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua misalkan apa? Gotong royong. Di masyarakat kita itu apa biasanya? Misalkan suka ada yang membersihkan jalan gitu, Pak ya. Bersihkan jalan, gorol kan. Iya. Bareng gitu. Di saya aja di komplek masih sering seminggu sekali tuh pasti ada, sebulan 2 atau 3 kali masih ada gitu kayak gitu. Di saya mah sudah tidak ada itu gotong royong. Padahal Bu Sita di kampung ya. Oh di kampung tapi teu aya Pak. Jika di Jakarta Pak. Itu tergantung RW-nya masing-masing gitu. Kalau di sekolah kan Pak ya, kalau kelas atas dibagi itu apa ada kelas atas, kelas 4, kelas 5 kan termasuk gotong royong di sekolah itu piket umum ya Pak ya. Kalau ini mah iya. Kayak gitu. Gotong royong. Apalagi anak bareng-bareng gitu bersihin halaman, ngumputin sampah gitu. Kalau di saya gitu ya. Termasuk dimensi gotong royongnya. Iya, gotong royong di sekolah gitu ya Pak ya. Ya. Apalagi coba yang termasuk dimensi gotong royong itu apa saja? Apalagi? Atau ketika kalau kita kan selamatan kayak gitu ya.
masak bareng. Itu udah gotong Sama. royong. Ya. Kalau di kampung gitu kan ya? Iya, di kampung. Iya, sama. Kalau ada hajatan gitu Pak ya, hajatan bareng-bareng sama tetangga. Bongkaran rumah. Iya. Kan? Kalau ada yang ngecor rumah, kan? Ya, bareng gitu. Royong kan ya? Iya. Apalagi kalau daerah pantai itu Bu apa Binuangan ya? Iya, Binuangan. Biasanya kalau daerah pantai itu ada semacam adat ruat laut itu ya? Ya, ruat laut ada Pak ya memang. Nah, ada. itu mungkin bisa jadi masuk gotong royong juga kan? Iya, iya, ruat saling laut. Bersinergis penduduknya gitu. Sama itu perbatasan antara Lebak sama Cikesik Pak, Pandeglang. Jadi perbatasan antara Lebak sama Pandeglang di itu. Jadi dekat ke Binuangan gitu. Dekat ke Lebak. Jadi setiap tahun ada ruatan laut di sana gitu. Iya, ya. Apa kekuatan konteks sosial kultural yang jadi ini Pak Wan nomor 1 itu kan kita menyebutkan kekuatan konteks sosial kultural yang ada di daerah kita ya. Berarti kita sebutkan pertama mungkin tadi Maulid Nabi gitu ya. Nah, ya gitu Bu. Berarti macam-macam ya, macam-macam. Ini kita masih ngebahas yang soal nomor 1. Benar ini. Kita udah jadi tadi ya, macam-macam sosial kultural di daerah kita. Yang pertama perayaan Maulid Nabi ya. BI Maulid Nabi ya. Kemudian apalagi tadi gotong royong hajatan gitu. Apa tadi? Kalau gotong royong kan banyak, berarti gotong royong aja bahasanya gitu ya? Ya, itu gotong royong mah kan bagian dari PP-nya ya. Jadi kegiatannya itu apa? Gorol gitu Bu, gorol. Gorol di kampung gitu. Gotong royong itu adalah nilai yang tercantum dalam sebuah cultural itu. Jadi ini sosial culturalnya yang ada gotong royongnya itu apa itu Bu? Selain Maulid Nabi itu. Punten Bapak, ya. Lamun Maulid Nabi itu kan bukan ciri khas Pandeglang, tapi kan itu Indonesia. Kita ngambilnya ciri khas yang Pandeglangnya. Kita ambil culture yang Pandeglang. Kalau Maulid Nabi itu kan Indonesia. Ada di dunia. Di mana ada? Di Lampung ada, di Padang ada, Jakarta ada. Kita ambil jangan yang umum. Kita ambil yang khusus ciri khas Pandeglang gitu ya. Kalau setahu saya seperti kan kita tuh ambilnya di sini tentu. Ciri khas mana tadi daerah. Kalau Maulid Nabi itu Indonesia, ciri khas Indonesia di Singapura kan nggak ada ya, di Malaysia nggak ada. Nah itu kita ambilnya kan kabupaten kita. Kalau kata saya jangan yang ambil yang itulah, itu terlalu umum. Iya, kayak kita tuliskan aja dulu. Kayak debus, ngambilnya yang itu. Silat gitu. Nah gitu. Ya kita tulis aja dulu Bu ya. Halo, gimana Pak? Kita tulis dulu, kita kumpulkan dulu. Kita kumpulkan dulu ciri khas Pandeglang kita itu terus kita pilih. Kegiatan apa? Debus ya? Debus. Kan ciri khas Pandeglang, tapi Indonesia. Silat. Apalagi? Iya, culture yang ada di Indonesia. Coba bedug Marhaban gimana marhaba? Marhaban masih umum. Marhaban masih umum. Tulis aja. Bedug rampak, terus silat itu ya. Ya. Mau apa itu kan? Terus debus, itu yang kayak gitu dulu kita ambilnya. Ya, oke. Karakter yang ada di Pandeglang dulu. Apalagi? Ruatan laut ya. Nah, ruatan laut. Nah, masuk itu. Boleh eta kan gotong royong punya, manggul-manggul hulu ke bawah teh. Nah, kan itu kan adanya tuh di ini ada ya di Lebak kan. Ruatan laut. Kalau enggak begini aja dulu. Kita satu-satu nih. Di Pawawan apa ciri khas Pandeglangnya, di Padani apa, di Bu Ama apa, di saya apa. Nah, kita pilih mana nih yang bagus gitu. Gimana kalau kayak gitu? Ya, mau 1 mau 2 boleh. Kita dari Bapak Ketua dulu coba. Bapak Ketua silakan. Ciri khas Pandeglang di Bapak Ketua apa coba? Apa ya? Di nah, Pandeglang gitu. apa Bu Sita? Tuh dekat sama Bu Sita sih. Di BPI mah Syarua se-Indonesia. Gitu. Jangan yang Indonesia, kita ngambilnya yang ada, Bu. Hampir semua kan udah hampir semua. Cuma kan kita kaitannya dengan kearifan lokal kitanya. Misalkan tadi itu Maulid kita buat pawai apanya seperti itu. Iya, saya sepaham dengan
Pak Dani itu, Maulid Nabi emang se-Indonesia, tapi tidak semewah di Pandeglang. Silahkan datang ke Jakarta, silahkan datang ke Bandung. Iya. Iya, tapi itu kan bukan ciri khas berarti. Kan kita juga. Ya Pak, ya. Cuman rame. Entah ngaranna di Pandeglang teh, lamun orang ngupat teh rek bikin kupat. Langsung ngupat. Bikin kupat sih acara anak. Sapar, kunut. Sapar masih ada masih umum di. Lain kunut. Khas ya. Sapar. Enggak, tanya Burkia apa coba selama di Pandeglang apa coba? Saya di Pandeglang itu di sini ya. Anak-anak pernah tahun kemarin juga diadakan waktu perpisahan itu silat apa kan? Kayak bukan debus silat, tapi yang ciri khas Pandeglang itu apa? Mun salah mah kayak Maung Pande. Nah, itu Cimande. Iya gitu. Terus Ibu, itu apa namanya Maung Pande, Cimande. Ya. Nah, itu kaitannya itu relevansinya jalan nggak dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu? Apalagi nanti kita kaitkan dengan dimensi-dimensinya Pak. Ya, keislamannya ada karena dia di situ kan memang pembelajaran keislamannya ada di situ ya. Dia tentang erat dengan nilai-nilai keislaman. Terus dia juga paguyubannya ada. Terus kerjasamanya juga ada, gotong royongnya juga ada di situ. Apa yang Cimande, Bu? Meureun itu ya. Dong silat tapi pakai baju-baju hidung teh, cuman di situ dia ada dihias pakai nanti sapu teh ya, nanti Pak injuk teh ya. Nah, dihias kayak gitu. Setahu saya itu dari Serang, Bu. Ibu di sini ada, Pak. Nah, Indonesia. Itu Banten. Itu asli Menes katanya. Ininya Menes. Enggak, dari Serang itu, Bu. Kalau Cimande itu dari Serang. Cimande bisa ketemu lagi apa Maung Pande itu dari Menes, kelahiran dari Menes. Maung Pande. Kalau Maung Pande saya belum pernah dengar. Iya, dari Menes itu, Pak. Kalau kearifan lokal dari makanan boleh tuh getuk balok ya, balok. Makanan gitu. Jadi yang ini Bu, tapi kalau Pandeglang kan bukan balok, tapi dia emping kan. Begitu. Jadi nggak mencolok si baloknya mah, tapi emping atau sama tadi teh apem putih. Nah, gitu. Yang kita mencolok di Pandeglang aja. Ya, setelah bahas itu, coba bahas kaitan dengan dimensinya gimana? Nah, dengan dimensi, dengan pemikiran Ki Hajar Dewantaranya dikaitkan. Kaitkan coba Bapak Ibu. Saya penting sama yang itu kita ambil apa dulu nih? Apa dulu culture atau kuliner atau apa tadi? Tadi Ibu udah ngebahas itu. Nah, kalau kita punya pendapat, argumen, tadi silahkan kaitkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah diterapkan di sekolah masing-masing. Lalu kaitkan juga dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Relevansinya apa gitu. Konteksnya sekolah ya Pak ya? Nah, di konteks di sekolah masing-masing aja lah. Misalnya nanti kalau kan di presentasinya juga kita kan akan menampilkan itunya kan ya, fotonya kalau nggak salah tuh. Itu udah ngintip sebenarnya. Kalau saya kan Pak, kearifan lokalnya mau ngangkat tentang mandiri ya Pak ya, mandiri. Nah, misalkan mandiri. Iya, ngambil dari makanan ya. Iya, makanan ya. Misalkan bakso Binuangen gitu. Kan kita ke anak bisa melatih anak itu bagaimana cara membuat bakso, terus prakteknya gimana gitu, kayak gitu. Bisa, itu juga. Iya. Ya, tulis kalau Bu Sita, jangan lupa praktek langsung gitu Pak. Jadi anak itu punya keterampilan nantinya gitu. Oh, bikin bakso ini kayak gini gitu. Kan, ya. Betul, Bu. Keterampilan vokasi ya. Iya. Kayak gitu. Boleh itu yang mandirinya tuh bisa. Ya, pembuatan kue ya. Bukan, bakso. Bakso ikan. Pembuatan makanan gitu Bu ya, khas Pandeglang gitu. Ya, berumur ke makanan gitu dari kearifan lokalnya. Gitu. Bu Rukiah terpental.
Baik, untuk nomor 1 sepertinya sudah banyak, sudah ada 8 poin yang macam-macam dari social culture di Pandeglang. Apakah secara umum atau khusus, ini sudah saya sebutkan, di antaranya Maulid Nabi, debus, silat, marhaban, ruatan laut, safar, kunut, dan kearifan lokalnya berupa makanan khas Pandeglang. Baik, sekarang kita ke nomor 2. Apakah itu semuanya mau diambil? Enggak, satu aja, Bu. Ya, monggo. Ya. Mau yang mana yang artinya gini ya, walaupun ini sudah mendunia Maulid Nabi, tapi itu sudah kental sekali kalau di Pandeglang itu. Iya, benar. Kayak Maulid Nabi, debus itu setiap daerah ada. Silat juga sekarang sudah ada karena memang Bu Irna sudah mengadakan yang namanya lomba-lomba debus, bedug itu setiap daerah harus mewakilkan gitu. Kemudian marhaban juga harus ada gitu ya. Jadi otomatis walaupun tidak hanya di Pandeglang, akhirnya ya banyak daerah-daerah yang karena ingin perubahan karakter dari berangkat culture dari mana aja dibawa gitu ke Pandeglang gitu ya akhirnya. Ya. Tapi kan lahirnya, Bu, lahirnya lahirnya si adat tersebut dari mana gitu kan? Iya. Walaupun udah disebarkan meluas. Iya. Ruatan laut, safar, kunut, pembuatan makanan khas Pandeglang. Baik, dari ke-8 ini sekiranya yang akan membentuk karakter murid kita gitu ke depan secara itu nomor 2 umum. Inte nomor hiji ya, pan ada 8 ya nomor hiji disebutkan. Arek gimana gitu? Apa sadayana? Coba ngobrolnya bahasa Indonesia, rooming. Oh nya. Sekali lagi. Pak Anam takut nggak ngerti. Oke, saya ulangi lagi. Ada 8 yang sudah kita sebutkan macam-macam sosial kultural di Indonesia, di Pandeglang. Yang pertama perayaan Maulid Nabi. Yang kedua kegiatan debus. Kemudian silat, marhaban, ruatan laut, safar, kunut, dan pembuatan makanan khas Pandeglang sebagai kearifan lokalnya. Ya. Itu kan kegiatan-kegiatannya ya. Iya. Padahal di kita banyak itu kan, kayak di Cipacung itu kayak ada kreativitas itu kayak pembuatan golok tuh kan. Golok, tulis lagi. Ada di daerah Panimbang itu apa? Cikadun batik. Nah, itu kan ada tuh masyarakatnya tiap hari tuh yang ngebatik itu tuh saya pernah lihat gitu. Di Cikadu ya. Batik Cikadun kan itu ciri khas culture masyarakat Pandeglang ya, mungkin sebagiannya. Iya, benar Pak, benar. Terus kalau di daerah sana apa Cibaliung atau apa tuh identik dengan apa gula berem kan? Gula berem, gula merah ya Pak. Gitu. Ya. Itu kan mungkin belum ada di daerah lain gitu kan. Kalau di daerah Banjar itu ada pengrajin anyaman, samak. Dino samak Bu Amah. Ya tahu. Masih ada Pak di sini. Samak. Sama pandan di sini mah, sama pandan. Aku 75 menit pandan. Nah. Untuk nomor 1. Udah ya. Udah kayaknya nomor ya. Nomor 1 udah sekarang kumpulkan aja. Mana ini Pak? Hah? Ya, gimana kesimpulannya? Nah, kesimpulannya nomor 1 kita kumpulkan data aja dulu. Oke. Nanti sekarang nomor 2. Tinggal sesuaikan dengan kita kalau semuanya nanti slide-nya panjang kan ya. Waktunya panjang ya benar. Panjang, waktu menjelaskannya juga panjang. Iya. Kita ambil intinya saja nanti pas presentasi. Terus siapa lagi? Ada yang mau berpendapat lagi sebelum yang kedua? Sudah kali bagi Am. Nah, nomor 2. Baca Bu Amah nomor 2 yang kencang. Bapak. Yang kedua ya, bagaimana pemikiran KHD dapat dikondisikan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda.
Enggak. Ya, Pak Dani ada pendapat? Kayaknya ini mah lebih ke jawaban ya. Lebih ke pendapat ya, bukan. Lebih mengkerucut lagi ini Bapak ya. Yang saya pahami ya, koreksi kalau salah. Yang saya pahami, kita kan culture masyarakat di Pandeglang itu dengan penguatan kepada murid itu dengan cara apa? Yang saya pahami nih ya, soal nomor 2. Misalkan bisa saja mengaitkan dengan pelajaran prakarya kan, ya, pelajaran prakarya. Misalkan pelajaran prakarya apa? Membuat keceprek, tadi ada yang bilang kan, terus membuat apa lagi, balok atau pelajaran IPS, dikaitkan dengan apa? Kalau ada situs mungkin di Pandeglang, ada nggak situs di Pandeglang? Bisa mengunjungi ke tempatnya. Nah, kalau pemahaman saya seperti itu. Jadi mungkin di sekolah-sekolah kita kan suka ada aksi nyata ya. Aksi nyata. Ada nggak ya Pak Dani di SKH aksi nyata? Kalau kita sih lebih langsung ke keterampilannya Pak. Yang kurmer ya kayak gitu aksi nyata ya Pak. Iya. Ya, kalau di sekolah penggerak PSP, saya kan dekat sekolah PSP ya Pak ya. Mereka itu membuat minyak dari kelapa ya, tapi bukan diolah sarinya, itu bio oil namanya Pak, kayak gitu. Nah, kan bagus bio oil. Mengolah bio oil gitu. Terus praktek anak-anak, terus habis udah jadi dijual gitu, dijual sama orang ya orang tua ya maksudnya nanti pameran gitu Pak ya, bisa dijual gitu, mendapatkan uang kayak gitu. Kalau ibu bapak sebagai guru seni budaya, misalkan secara kontekstual penguatan kepada siswa atau muridnya itu dengan cara belajar membatik atau apa gitu. Ya. Nah, seperti itu. Yang saya pahami itu soal nomor 2. Coba siapa yang punya pendapat yang lain? Ya, kalau kita melihat ke sudut pandang pelajaran masing-masing, saya juga punya pelajaran PA ini. Ya, jadi semisal kegiatannya itu maulid, kemudian safar, kemudian kunut. Nah, anak-anak nilai-nilai kearifannya itu mereka sebagai anggota masyarakat mengikuti riungan di maulid tersebut atau di kunut itu. Jadi mereka selain mendapatkan pengetahuan tentang seperti apa itu marhaban, seperti apa itu baca yasin, mereka mengikuti kegiatan pengetahuannya ada, kemudian apalagi kegotong royongannya ada, berkumpul dengan masyarakat sebagai anggota masyarakat. Nah, kemudian selain itu mereka juga ternyata selain kita riungan kita dapat makanan juga gitu kan ya. Nah itu kalau dari segi saya lihatnya pendidikan agama Islam gitu ya. Jadi dia materinya ada, karakternya dapat karena dia ikut gabung dengan orang tua atau masyarakat gitu. Nah, yang kayak gitu. Yang kayak gitu. Nah, jadi anak itu mengalami langsung gitu. Mengalami langsung. Dan nanti saya lebih cocoknya ke situ, memberikan nilainya saya ke situ, ke anak-anak. Pak, jadi nih kegiatan Ramadan, saya tuh nggak repot lah kalau ngituin apa anak. Nah ini hari kamu ngerjakan tugas ini nih. Enggak, saya ngerjainnya gini. Nah, kamu ikutin kegiatan di masyarakat. Apa? Misalkan kegiatan itu. Kamu foto dan kamu ceritakan apa yang kamu dapat ketika kamu mengikuti kegiatan maulid, safar atau kunut itu. Nanti mereka bercerita, aku gabung sama masyarakat, aku dapat baca yasin juga, aku dapat gitulah gitu di antaranya. Itu penguatan karakternya seperti itu. Bagus itu Bu ya. Gitu. Itu di antaranya Pak Wawan. Ya, bagus tuh Bu.
Bagus. Lanjut, Bu Rukia, halo. Bu Rukia kayaknya sinyalnya jelek nih. Udah ini? Nomor 2 udah cukup belum? Kita sampai berapa? Iya. 3 poinnya. Nah, poin yang ketiga sekarang. Lanjut atau masih ada yang mau dibahas? Rupiah ada tuh. Nah, mana? Ambil minum. Nomor 2 belum saya kita kumpulkan dulu Pak Wawan. Nomor 2 itu naon Marek di. Nomor 2 kita ambil dari si yang nomor 1 tadi itu, ambil 1 dulu kita ambil. Kita sepakatnya yang mana nih? 1 tadi yang kita baca tadi. Nah, kita ambil dulu nih biar kita tahu poin-poin yang akan kita bahas. Iya, jadi enggak ini Pak Wan, loba teuing nu rek diambil naon. Umum kan yang mana nih? umum. Biar terus kita kan ada bukti juga nih, jangan ngambil tapi yang belum ada. Buat fotonya, dokumentasinya. Kita ambil yang mana Pak Wan? Selesaikan dulu sampai 3. Nanti kita balik lagi baru. Oke. Iya. Oke. Oke, nomor 3. Sekarang mah mengemukakan pendapat aja dulu. Oke, siap. Bebas ya. Biar kita tahu Tampung dulu gitu Pak, ditampung. Tampung dulu pemahaman kita sampai mana masing-masing kan takutnya berbeda pemahaman saya dengan Bapak Ibu. Kita pokoknya di sini itu kita berkolaborasi. Kita saling menguatkan, kita belajar bareng-bareng di sini itu. Oke. Pendapat Bu Rukiah nomor 2 gimana? Udah selesai apa masih mau lanjut? Kemana ada Ibu Rukiah? Pendapat halo. Ya, Bu. Pendapat saya yang nomor 2 ya, kaitkan dengan pengalaman yang didapatkan oleh siswa itu apa? Iya. Nah, kalau umpamanya tadi yang kita ambil, tadi mau ngambilnya yang mana nih, Kak? Kan kita harus apa dulu? Enggak. Terserah Bu Rukiah dulu. Aja dulu. Ini Oke, saya dulu ya. Nih, kalau saya tadi ngambil yang saya sebutkan tadi kayak rampak bedug ya. Di situ kan ada nilai-nilai kepercayaannya ya. Ya. Terus di situ ada kan ada di rampak bedug itu kan ada silatnya, berarti ada kreatifnya. Terus dia juga di sini ada gotong royongnya, saling menghargai, cinta tanah air. Terus juga melibatkan unsur kemanusiaan karena masyarakat dilibatkan. Kalau saya ngambil si rampak bedug itu, iya. Nah, itu kan di situ kalau yang menurut Bapak yang 6 di kurikulum Merdeka itu masuk semua, Pak. Bagus. Bagus, Bu. Iya, bagus. Berarti tuh poinnya itu Bu Rukiah itu rampak bedug. Nanti kaitkan dengan mata pelajaran yang bisa mengajarkan rampak bedug apa? Seni budaya. Nah, guru seni budaya nanti mengajarkan kepada siswanya. Nah, di situ kan ada kebersamaan, kekompakan, ya kan? Gotong royongnya ada, saling menghargai ada, cinta tanah air. Udah ya? Iya, Pak. Kita mau lanjut ke nomor 3. Berani ada pendapat yang lain? Cukup. Berani ngantuk sih. Cukup. Bergadang. Berani mau di jalan, mau ketemu istri. Enggak, ini dari rumah. Yuk lanjut. Ini Pak, ini udah berapa ini? Menit lagi, Pak. Ya waktunya ya? 75 menit loh. Iya. Ya. Apa nih? Ada. Ayo makan yuk. Nomor 3. 3. Baca Bu Sita, kencang. Yang baca. Empati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Ya. Dari Bu Rukiah sekarang. Nah,
Kalau saya, Bu Rukia, kalau saya ambil dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan kegiatannya Maulid Nabi atau kunut atau safar itu, salah satu untuk menebalkan laku muridnya itu yang tadinya tidak terbiasa mengikuti kumpulan di masyarakat, karena apa ya? Jadi mereka akhirnya harus gitu menabul nilai-nilai baiknya. Jadi ketika ada kegiatan mereka mengikuti lah kebaik nilai-nilai baiknya itu ditebalkan lagi, karena kan secara hati nurani seseorang itu kan ingin melakukan kebaikan. Nah, dengan berkumpul bergabung dengan masyarakat itu kan ada jiwa kebersamaan, jadi sosial itu. Sekolah saya ini mulai luntur. Anak-anak dengan gadgetnya itu mereka sudah tidak mau berkumpul di masyarakat. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada kegiatan itu kita menugaskan. Nah, kalau ada kegiatan nih gitu, mungkin itu yang bisa menggiring anak supaya mau berkumpul di masyarakat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampung mereka gitu. Itu diantaranya. Nah, lanjut. Mbak Ma. Tadi kan dari profil itu ya, mandiri ya, ya, membuat praktek membuat bakso ya. Yang untuk menebalkan keyakinan kepada apa? Menebalkan yaitu ingin agar murid itu bisa mandiri gitu Pak ya, untuk membuat bakso gitu, praktek langsung gitu. Jadi anak-anak itu bisa punya keterampilan gitu ya di bidang makanan gitu. Terus kalau sudah lulus misalkan mereka udah punya apa? Skill. Iya, skill gitu, bisa dikembangkan lagi di masyarakat jualan gitu, sehingga menambahkan itu Pak, maksudnya. Iya, maksudnya punya keterampilan gitu Pak intinya gitu. Bisa Bu Ramah bisa. Kalau membuat bakso gitu. Bisa. Jadi cara pembuatan baksonya itu nanti karena anak sering pegang gadget, jangan pegang kompor, nggak mau tuh Bu. Pegang gadget aja, udah pegang gadget mereka buat bagaimana cara pembuatan bakso gitu di praktek gitu Pak, maksudnya langsung gitu ya. Kayak gitu. Ya. Terima kasih. Bisa itu. Iya, bisa. Lanjut. Pak Dani. Oh, boleh. Kembali lagi ke pertanyaan ya. Saya mau baca ulang atau salah? Ya. Di sini nih, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya daerah yang Anda dapat diterapkan. Sekolah ya, kalau saya konteksnya lebih ke sekolah. Nah, di mana sekolah ini mungkin satu kekuatan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang pertama itu kerja kelompok ya. Kerja kelompok di sekolah itu merupakan suatu kerjasama yang dilaksanakan bersama-sama agar bisa terpecahkan seperti sekarang juga kita yang sedang kita laksanakan diskusi. Nah, itu merupakan suatu suatu kekuatan ya kalau dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan laku muridnya. Yang kedua, kalau menurut saya itu piket kelas. Di mana dengan piket kelas itu anak-anak mungkin bisa diajarkan arti sebuah tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan tugasnya. Kalau saya lebih ke seperti itu ya, lebih kepada murid-murid. Ya, terima kasih. Saya belum, Pak. Ayo, Bu Rukia. Oke. Dengan kita melaksanakan rampak beduk itu ya, pertama kita di lingkungan sekolah kita mengenali budaya yang ada di lingkungan Pandeglang. Jadi si murid itu bisa tahu bahwa kita itu kaya dengan budaya. Terus
Selain itu, dengan adanya Rampak Beduk ini, ada rasa saling dia peduli, terus dia juga nantinya saling menolong, terus juga nantinya juga selain itu yang paling utama mereka akan tumbuh rasa cinta seni kepada seni yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau hasil kita kaitkan dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini, Pak. Ya, bagus Bu. Cukup, Pak. Ya. Udah ya? Ya, sudah. Kalau Bapak gimana? Rasanya Bapak lagi dong. Pendapat Bapak lagi dong. Apa ya? Di setiap kegiatan sekolah itu, kalau di sekolah saya ya, ada yang disebut dengan aksi nyata, di mana satu siswa dengan siswa yang lain itu memahami juga bahwa mereka itu berbeda. Jadi saya lebih menekankan ke berkebinekaan global itu sendiri. Jadi kalau di SMPN 1 Karangtanjung itu masyarakatnya itu heterogen, banyak pendatang juga gitu ya. Di sini ada nonis nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Di SMP Karangtanjung itu hampir ada 20 atau 30 siswa yang nonis ya. Nonis. Nah, mereka tetap mereka itu masih mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah seperti kayak Maulid Nabi, walaupun pengajian mereka tetap ikut, tapi mereka hanya mendengarkan. Pengajian itu pengajian Jumtak itu mereka ikut tapi dipisahkan gitu. Kadang dipisahkan, kadang enggak gitu kan. Kadang ketika mereka mau duduk di lapangan, mereka boleh, atau mereka mau tetap stay di kelasnya masing-masing, mangga itu terserah keinginan mereka, tidak dipaksakan ketika kegiatan keagamaan yang ada di sekolah. Jadi kalau saya salah satu fokusnya itu ke berkebinekaan global itu sendiri. Itu ada di dimensi profil pelajar Pancasila. Wassalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Simpulannya Pak, ayo. Tinggal kita simpulkan. Ya. Kita nggak mungkin mengambil semua dimensi profil pelajar Pancasila ya. Kita balik lagi, kita mau ambil yang mana nih? Dari 6 itu mau diambil yang mana saja? Nggak harus semuanya sih. Iya. Biasa, Pak maaf, kita ambil budayanya dulu, terus nah untuk yang itu kayaknya nanti ke bawah si 6 profil Pancasila itu pasti ke bawah itu Pak, ada si 6 profil Pancasila itu di setiap kegiatan. Ada ya? Iya Pak, kita ambil aja dulu apa yang kita akan ambil. Ya betul. Kalau sepemahaman saya, kalau untuk nanti bahan presentasi Pak Wan ya, Bu, Ibu-ibu, nanti kan misalkan nomor 1 apa kekuatan konteks. Nah, nanti misalkan Maulid Nabi. Nah, nanti Maulid Nabi nanti saya yang menjelaskan. Misalkan kata buruknya bagian bagian cemande, nanti ada bagian sesi buruknya. Jadi bisa diambil beberapa poin itu Pak nanti untuk itunya gitu seperti itu. Maaf, bukan Pak, bukan satu gitu. aja kali ya. Nah, kita ambil satu aja, tapi kan untuk karakter si profil Pancasila itu pasti si 6 karakter itu masuk di situ gitu Pak. Contoh kayak tadi Bapak Maulid Nabi ya, itu si 6 karakter itu ada di situ. Kalau pendapat saya tidak harus 1. Iya. Kalau boleh lebih gitu Pak. Nanti kan presentasinya masing-masing kita bicara semua. Enggak. Kita jangan ambil satu budayanya saja. Misalkan Rampak Beduk tadi. Bukan, menurut pemahaman saya bukan itu. Jadi konteks sosial yang ada di masyarakatnya itu, poin besarnya saja, kita nggak harus rinci satu-satu. Kalau kita ditokomi hanya satu budaya saja,
atau satu Pak? Kalau setahu saya itu satu, tapi kita kesepakatan kita nih ngambilnya. Kalau kuliner kita kuliner ambil tuh kayak tuh yang contoh yang tuh kayaknya bagus tuh yang punya laut tuh yang punya Bu Amah tuh kita ambil itu satu. Nah itu kita si profil Pancasilanya kita gali, terus kita sampaikan nanti di ruang diskusi gitu Pak. Kaitkan juga dengan konteks muridnya kali ya? Tidak masalah kita ambil satu saja. Jadi kita nanti akhirnya kita belajar dari Bu Amah tersebut. Tapi kita memang nggak bisa menerapkan di sekolah kita. Memang yang kayak tadi itu nggak bisa diterapkan di sekolah kita satu gitu ya. Tapi kita ambil satu saja dari si ciri khas. Kan kita ngambilnya juga suruh ngambil ciri khas di masyarakat kita satu aja budaya. Karena menurut pemahaman saya poin nomor pertama itu nggak ada kata satunya. Ya. Iya. Pemahaman saya gali Pak. Kalau kebanyakan kita ngegalinya kumaha lobatin galiana lobang lobatin. Makanya kita jangan rinci menjelaskannya. Iya. Misalkan budayanya apa? Misalkan rampak beduk ini. Terus kalau misalkan apa tuh Bu Amah tadi itu buatan laut. Ruatan laut, kita jelaskan ruatan laut secara global saja, tidak mungkin, dan anak juga susah mengalami, kalau anak di daerah sini misalkan susah mengalami langsung kan. Iya. Benar. Itu sendiri. Oh berarti nanti kita bikin tugasnya sendiri-sendiri gitu ya? Berarti enggak kelompok Bu. Enggak. Makanya gini Bu, misalkan gini Bu. Pertama ya, kita jelaskan apa itu pengertian sosial kultural di daerah Anda. Macam-macam kultur di daerahnya apa saja. Bla 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 sebutkan kurang 8 eta. Nah, kemudian bagian pemikiran KHD. Jadi akhirnya nanti mengerucut. Nah, gitu. Dari 8 sosial kultural yang ada di Pandeglang itu ternyata nilai-nilai yang tergali itu bla 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 bla. Nah, berarti kita masing-masing mempresentasikan apa yang ada di sekolah kita ya. Pak Wawan presentasinya apa? Enggak, Bu. Gimana? Enggak, ini global aja kita buatnya. Sedang berkolaborasi, Bu. Kita buat PowerPoint. Kemudian disebutkan terus dari ke-8 sosial kultural tersebut kita sebutkan apa yang muncul karakter yang ada pada murid dari masyarakat itu. Nah kemudian itu Bu maksudnya. Nah sepakat satu kekuatan. Memang Bu kalau yang masalah bikin tugasnya ada jagonya. Ada nih. Ya Pak Wawan. Siap. Nanti boleh kita sharing-sharingnya bisa direvisi atau gimana gitu ya Pak ya. Nanti saya buatkan Canva, kita kerjakan berlima. Oke, sambil belajar ya. Saya kan lagi mudeng kene, takanakan Pak mudeng kene. Oke, siap. Sama. Yuk, siap. Ya? Jadi intinya apa ini Pak? Gimana? Kita belum ada kesimpulan nih. Kesimpulannya gimana? Belum ada, maksudnya belum ada hasil, bukan kesimpulan. Ya, udah ini. Judulnya itu apa nanti gitu judulnya? Judul apa Bu? Maksudnya nanti kan jadi kesimpulannya apa gitu intinya? Ayo Pak Dani kesimpulan. Ya, kalau kesimpulan kalau nanti untuk sebuah presentasinya benar tadi kata Bu Sita, jadi nanti dijelaskan awal kultur. Nah, itu kedua ya kemudian yang itu nilai-nilainya. Nah, Bu Sita tadi udah nulis berapa itu itunya? I culture. Yes. Memang harus dikonsep dulu diketik nanti kan bisa langsung aja lah sama paket lama langsung aja. Nggak usah dikonsep. Jadi maksudnya masuk Bu Rukiah apa nih mau yang diambil gitu Bu ya? Enggak usah satu-satu yang kayak gitu aja sebutin. Terus bagaimana pemikiran KHD tentang 8 poin tadi kita sebutkan nilai-nilai yang muncul, kemudian nilai-nilai muncul di masyarakat itu yang akan digunakan di kelas atau di sekolah kita itu apa tadi kata Bapak, gotong royong dalam bekerja kelompok. Gitu kan Pak? Nah, itu ya banyak bisa dikaitkan dengan sekolah itu. Banyak gitu.
menghargai dan kayak sebagainya. pemilihan OSIS, pemilihan ketua Iya. kelas, Bla bla bla. mereka di sekolah aja yang mereka sudah alami langsung gitu kan. Iya. Ya, oke, gimana Pak Wawan? Nah, sekarang kita, kalau menyimpulkan kan banyak ya. Menyimpulkan kita tidak mengerucut kepada satu kegiatan. Tadi udah dibahas dengan Bu Sita. Kita mulai dari umum sampai akhirnya nanti karakter apa yang ingin siswa kita dapat di kelasnya atau buat merekanya masing-masing gitu kan. Iya. Pemahaman saya seperti itu. Misalkan apa? Oh, setelah mereka mengikuti ini, kalau charity, mereka kalau misalkan punya rasa berbagi. Iya. Kalau misalkan di masyarakat suka ada kumpul riungan, sebelum riungan ada musyawarah. Oh, mereka nanti kalau ada suatu saat ada yang harus dibicarakan, harus dirembukan. Jadi mereka bermusyawarah di kelasnya masing-masing. Gitu pemahaman saya itu. Ya, setuju. Sebelum waktunya nih ya Pak Wawan, silakan dibuka kanvanya. Bu Rukia kayaknya lagi ini, silakan Bu. Nah, sekarang nggak usah disimpulkan, kesimpulannya sudah ada di pikirannya masing-masing kan? Iya. Berarti nanti dituangkan ya Pak ya? Dituangkan dalam PowerPoint. Nah, sekarang coba Bapak Ibu buat coretan kecil masing-masing, nanti kita kumpulkan. Ya kan? Tugas ini kalau nggak salah terakhir dikumpulkan tanggal 26 ya? 24. 26 kayak. 26. Oh, berarti tadi dia untuk hari gitu untuk Pak Ketua. Untuk hari Bu ya. Nanti kan tanggal 24 itu kita presentasinya Bapak Ibu. Siapa yang mau presentasi, siapa yang mau menjelaskan. Kita kan nanti presentasi di kalau nggak salah nih, mana Pak Agus? Ya, kalau bukan besok, Pak. Di grup bukan yang besok. Tanggal 24. Bukan. Besok mah orang lokal 0 heula, Bu. Maksudnya secara online, secara daring gini, tanggal 24 jadwalnya kalau nggak salah. Ya, kita presentasinya. Nah, pengumpulannya itu terakhir tanggal 26. Untuk kesimpulan yang sekarang, kita sebenarnya udah ada kesimpulan di otak kita masing-masing kan? Sekarang kita bikin catatan-catatan kecil. Nanti baru kita tuangkan ke presentasi kita. Nanti saya akan buat, Bapak Ibu kirim itunya ke saya ya, akun belajarnya. Ya, siap. Nanti bikin catatan kecil menurut Bapak Ibu, Pak Wan ini harus dituangkan ini. Nanti kita berkolaborasi di Canva itu sendiri. Iya Pak. Jadi Bapak. Apa ya? Iya. Di presentasi ini kan nanti kita kan ada kita tayangkan foto kita. Nah, besok kita foto ya berlima. Nah, ya siap. Terus iya. Sekarang biar bajunya agak samaan gitu, kita janjian gimana? Enggak sama juga apa lah. Yang penting foto ya. Kalau ibu-ibu sok ribet ke dress code pada nih orang gitu lah. Kita aja kita mah. Ada bagusnya gitu lah. Punya. Sekarang mau pakai baju apa nanti? Ayo. Terus kita aja dah. Kalau yang punya baduy boleh baduy biar seragam. Boleh biru itu. Ya. Bebas aja Pak. Bebas ya. Jadi buruk ya. Yang punya batik baduy nggak apa-apa, batik Paneglang nggak apa-apa pakai baju batik. Oh, ada. Batik Paneglang kan macam-macam warna Pak. Kalau beda-beda motifnya biru, gitu kan. Biru hitam. Kalau ada yang punya cikadu yang badak boleh. Kan warna-warni Pak. Warna apa Pak? Kuning, merah. Bebas, yang penting ada badaknya. Kebinekaan global. Kalau ini produk kearifan lokal gitu kan langsung. Kalau batik baduy semuanya warnanya sama, biru hitam. Biru ada. Ya. Mau kerudungnya kita biru. Iya. Tuh langsung aja Pak Wan, ibu-ibu mah tuh. Mau biru aja. Pak Wan pakai kerudung. Udah, itu mah kerudung mah urusan ibu-ibu, japri aja masing-masing ya. Sekarang udah asar. Kita akhiri dulu. Jam berapa itu? Waktunya udah berapa ini Pak? Udah lama ini, udah lebih dari 1 jam. 1 jam. Paling
konfirmasi dulu ke Pak Iya, sama Pak Anam. Agus. Pak Agus. Kalau kita udah tinggal yang nanti masuk ke ya. Ini Pak Hairul Anam dengan Pak Agus kan ada di. Terus kita ini dulu tanya dulu ke Pak Agus sama Pak Anam, bener nggak nih kita kayak gini nih? Gitu. Kayaknya belum dapet kan nih kayak. Ya Bu, namanya belajar mah nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Bukan, maksudnya poinnya itu. Poin yang kita ini ada yang kurang enggak gitu biar ditambahkan mereka, gitu. Bu. Ini orang iya. sih ya. Yang penting kita berproses. Oh, begitu. Oke lah kalau begitu. Ini udah dipoto belum nih? Yang penting mau dipoto belum? Udah saya foto. Dokumentasi. Udah. Buat udah ya. Oke. Kita tutup diskusi. Jangan lupa nanti kirim akun belajarnya masing-masing. Di grup ya Pak, apa Japri? Japri aja ya Kak. Japri aja, Japri. Ya. Kalau Japri di save ya nomornya Pak. Aduh. Ini kita masuk lagi ke yang tadi enggak Pak? Nanti ya keluar dulu kita lagi. Ya. Ini kita keluar terus gabung lagi ke yang tadi ya? Nah, kayaknya jeda aja dulu sekitar 10 menit ya atau 15 menit lah. Kita sholat dulu ya. Saja ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bapak, Ibu. Sholat dulu. Iya. Bu Sita. Ya. Nanti masuk lagi ke sini. Sholat dulu. Enggak, nanti kita masuknya ke itu. Ke yang grup sebelah. Grup. Iya. Bukan itu teh di ruang kolaborasi itu ya. Ya, oke. Udah kalau tutup baik mendingan. Orang sholat dulu. Soalnya Pak Agus juga masih ada tuh. Pak Anam juga masih ada. Ya, mau sholat dulu aja. Oke.
Gimana Bu Alika? Maksudnya tadi kami akan tidak banyak yang itu. Belum dari kota gitu. Ada rumah yang di timur masuk. 0,5 masuk kan? Kita tambah apa masuk? Mana masuk si Sultan? Organisasi aku katakan. Ya sudah dibilang ya ke Pak Zulham ya. Aku kan ke Pak Zulham juga. Iya. Kata Pak Zulham itu mah orang provinsi sekitarnya yang melaksanakannya. Sekolah yang itu. Si aplikasi kan namanya kan itu dulu Bu. Oh, jadi ini sekolah belum ngapain? Jadi si aplikasi yang kita isi itu datangnya ke provinsi, dia yang menyusun, dari berbagai SMA 1, SMA 2, SMA 3, mereka yang berbagai. Nah, nanti SMA 1 ya, siapa yang berhaknya itu? SMA 1. Ini cuma pengawas ya. Nah, iya Bu, hari tinggi dari bulan ya. Kita kan nggak bisa banyak ya. Jadi ngomong ya. Nanti gua masih termasuk. Nah, iya. Kita kan nggak bisa ngapain. Dan itu kayak informasi orang fiksi di awal. Ternyata jadi mungkin aja apa sih lagi apa kan? Senang banget sih ya, aku bilang saudara kan kesel ya, yang sudah dia lain yakin gitu ya, jadi kita sama jawabannya. Wah, sampai marah saudaraku. Kamu tuh nggak ada soal omongan kan juga. Aku bisa hanya menyampaikan, bisa kayak gitu. Kalau tidak mungkin kalau tadi kondisi semoga orang lah gitu karena di tanah lain masuk karena aku juga baru saya sekarang itu tapi tetap akan mau sampai ke Agus itu lupa dulu kan dia cuma tentang gue sini cuma mau deh paling ngomong gitu apa Pak Kamisnya, saudara kita saudara juga. Oh, jadi aku saudara yang dengan ibu. Teknologi lain. Dia tuh dia teknologi. Kita sih. Ada kayu lagi. Teman-teman, barang sana kok itu aja gitu tidak meyakinkan. Itu tenang baik gitu kayak ayah gitu. Karena diomongin dia malu. Aduh, baru lama nggak juga. Bukan aku. Bagus itu baru. Iya, maksudnya. Kamu kurang misalnya itu, yang duit apa nih? Duit 2 triliun. Mau nggak ada duit dong ya?
Bu. Bu Sita. Ibu Ama, Iya. mohon maaf. Iya, Bapak. Nanti masuk jam 15.55 ya? Iya, siap, Pak. Ke room utama. Iya, siap, Bapak. Makasih infonya. Bu Sita. Ya. Kata Bapak lagi kita masuk ke room sebelah 15.55. Iya. Oke. Siap. Ya. Kita keluar ya di sini.